semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom Special Edition Business Insight 2025. Dalam episode ini kita akan menaikkan sharing 7 praktisi dari berbagai sektor industri. Mereka akan membagikan wawasan, perspektif, dan strategi yang efektif untuk membantu kita menuai di tahun kemenangan dan berkat internasional. Narasumber yang pertama akan memberikan tips rohani yang sangat berharga dan inspiratif. Siapkan hati Anda sekalian untuk menerima impartasi. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita dengarkan. Apa kabar jemaat Tuhan di seluruh Indonesia ataupun dimanapun Anda berada ataupun di seluruh dunia. Saya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang menggairahkan bagi kita semuanya. Karena kita berharap kita bisa berhasil di tahun 2025 yang baru saja kita masuki. Walaupun berita-berita negatif sudah kita dengar, contohnya di Amerika mengalami krisis ekonomi, di Jepang katanya ada beberapa ribu perusahaan yang tutup atau di mana. Tapi satu hal yang saya ingin katakan bahwa Tuhan punya kepentingan untuk seluruh dunia. Jadi saya ingin sekali mari kita lihat tahun 2025 ini dari pandangan Tuhan. Ada satu ayat yang saya ingin sekali sampaikan kepada saudara sekalian, saya nggak khotbah, teman saya ingin mengingatkan bahwa pada hari-hari ini, setiap janji Tuhan sedang digenapi. Jadi Anda tidak perlu mencari yang mana. Cari saja yang belum digenapi, maka itu sebentar lagi pasti akan digenapi. Nah ada satu ayat yang bagus sekali, dari Yeremia 29 ayat yang ke-7. Dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Digunakan kata buang, tapi izinkan saya menggunakan kata buangnya itu kalau boleh saya mau ganti dengan kata utus. Ya, karena pada waktu itu memang bangsa Israel dibuang, tapi kali ini Anda bukan dibuang, tapi diutus. Jadi ada yang lahir di Jember, tapi besarnya di Medan. Ada yang lahir di Bandung, tiba-tiba besarnya di Surabaya. Ada yang lahirnya di Makassar, tiba-tiba besarnya di Amerika. Ada yang lahir di Tokyo, besarnya di Salatiga. Kita nggak pernah tahu kemana Tuhan akan utus, tapi dimanapun Anda berada, percayalah, Tuhan mengutus Anda ke tempat di mana Anda berada pada hari ini. Nah, firman Tuhan mengatakan lebih lanjut, pertama usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku utus. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Menarik ya? Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah saya orangnya itu senang menyelidiki lebih lanjut. Saya ingin tahu apa sih maksudnya sejahtera itu, kesejahteraan. Ternyata di dalam bahasa Inggris digunakan kata yang menarik sekali, perhatikan baik-baik. Di dalam terjemahan New International Version dikatakan, also seek the peace and prosperity. Peace itu damai, tenang, dan prosperity artinya makmur, berkecukupan, berkelimpahan. Of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Because if it prospers, tiba-tiba kata peace and prosperity. Awalnya digunakan kata peace and prosperity. Tapi setelah itu kalau kota itu sampai prospers, tiba-tiba kata damainya nggak disebutkan. Tapi yang disebutkan adalah kata prospers, makmur. And you too will prosper. Ayat ini mulai menggelitik hati saya di tahun 83. Dan saat itu saya tinggal di satu daerah di Jakarta. Karena begitu menggelitik saya mulai berdoa untuk tempat di mana saya berada. Saudara, dimanapun Anda berada, mulailah berdoa untuk kota, untuk kantor, untuk toko, untuk perusahaan, untuk apa saja di mana Anda berada. Kalau Anda berada di satu kantor, doakan kantor itu. Kalau Anda berada di dalam satu bisnis, doakan bisnis itu. Showroom mobil, toko makanan, apa saja, mulai doakan. Apa yang kita minta? 2 hal, terjadi damai dan makmur. Damai dan makmur, itu namanya kesejahteraan. Dan saya mulai mendoakan tempat di mana saya berada. Saat itu, tempat itu baru, sama sekali baru. Belum ada bisnis hidup, belum ada gereja, belum ada kehidupan yang terlalu ramai. Saya mulai doakan tempat itu, saya mulai doakan, terus doakan sampai saya tinggal di kota itu sekitar 7-8 tahun. Tiap hari saya doakan dan mulai terjadi perubahan.
Dan hebatnya nanti sebentar lagi saya akan diundang oleh beberapa hamba Tuhan di kota itu untuk hadir dalam acara 45 tahun kota itu berdiri. Dan sudah tahu hari ini sudah begitu banyak bisnis yang maju. Begitu banyak gereja yang bertumbuh di sana. Dan tiba-tiba saya ingat akan apa yang waktu itu saya doakan. Saya doakan menjadi damai. Lingkungan di mana saya tinggal itu lingkungan sebelah kiri, kanan, depan, belakang itu negatif semua. Ada tempat pelacuran, ada tempat di mana banyak pembunuhan, kriminalitas. Tapi hari ini semuanya sudah damai. Sehingga bisnis di kota itu mulai bertumbuh. Jadi saya mulai berpikir, kalau ini bisa, artinya Tuhan sedang menggenapi apa yang Dia katakan, apa yang Dia janjikan. Dan saya yakin sekali, seburuk-buruknya kota di mana kita berada, seburuk-buruknya kantor di mana kita bekerja, seburuk-buruknya bisnis di mana kita berada. Saudara jangan pernah bergantung kepada pengertian kita sendiri. Jangan pernah bergantung pada manusia, tapi bergantung pada Tuhan. Taati apa yang Dia katakan. Dikatakan, usahakanlah dan berdoalah. Usahakanlah artinya bekerja. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kata usahakanlah digunakan kata bekerjalah. Jadi bekerjalah untuk terjadinya damai dan makmur. Dimanapun Anda berada, toko, pasar, pusat pertokoan, bisnis, apapun itu, kota, dimanapun juga. Mungkin Anda ditempatkan bahkan di tempat kampung yang kecil, doakan supaya terjadi satu hal yang baru di tempat itu. Damai dinyatakan di tempat itu. Dan kemakmuran ditempatkan di tempat itu. Tuhan turunkan roh damai sejahtera Tuhan. Ingat, damai sejahtera itu bagi Tuhan penting sekali. Sehingga sebelum Dia naik ke surga, berkali-kali Dia katakan, damai sejahtera ku bagimu. Damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia, ku berikan cuma-cuma kepadamu. Mari kita terima itu. Dan kita tularkan, kita sampaikan, kita doakan. Dan saudara, pada hari ini kalau saya mengulang kembali lihat ke belakang, ada begitu banyak tempat. Saya pernah pindah rumah sampai 7 kali. Dan di mana saya berada, tempat itu berubah total. Dan yang saya yakini satu, kalau damai itu turun, maka kota itu akan makmur. Dan kalau kota itu sudah makmur, kemakmuran kota itu, maka menjadi kemakmuran buat saya. Tuhan pun akan memberkati saya. Jadi kalau berdoa, ingat, doakan tempat di mana engkau berada dulu. Apapun, kantor, toko, kota, kampung, apapun juga yang Tuhan tempatkan di situ. Mulai berdoa, jangan pernah menyumpahi, jangan pernah mengutuki, jangan pernah mengatakan yang buruk atau negatif. Kalau Anda sebagai orang Indonesia, Anda ditempatkan di bangsa ini, berkatalah yang positif untuk bangsa ini. Doakan para pemimpin bangsa ini. Karena damainya Indonesia, makmurnya Indonesia adalah makmurnya bagi kita semuanya. Makmurnya kota di mana Anda berada, makmurnya saudara. Makmurnya kantor di mana Anda berada, maka Tuhan juga akan memberkati kita. Jadi tahun ini saya sangat bergairah sekali. Dan saya mulai terus berdoa. Saya lanjutkan doa-doa saya dari tahun-tahun sebelumnya. Karena saya yakin saya akan menikmati kebaikan Tuhan. Yang tidak ada bisa yang menghalanginya. Dan saya percaya, mari kita bersama-sama song-song tahun 2025. Dengan semangat yang baru. Dan satu keyakinan, Tuhan sedang memberkati bangsa Indonesia. Amin. Indonesia memiliki potensi di pasar kecantikan dengan nominal mencapai 125 triliun. Namun, di balik peluang yang menggiurkan ini, terdapat juga tantangan yang tidak kalah besar. Lalu, bagaimana cara memanfaatkan peluang di industri yang kompetitif ini? Mari kita simak yang satu ini. Shalom, saya Sutejo, Direktur PT Larissa Karmia Sejahtera, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang klinik kecantikan estetika, memiliki 48 cabang yang tersebar di wilayah DIY, Jateng, Jatim, Serpong, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya melayani di GMS di pengembalaan family sebagai coach dan juga di Wilkamlon serta menjadi PIC Business Connection untuk Kota Yogyakarta. Hari ini saya akan sharing tentang pertumbuhan bisnis klinik kecantikan di tahun 2025. Yang pada tahun 2025 ini punya potensi market sebesar kurang lebih 145 triliun. Sebuah pertumbuhan yang luar biasa sebesar 5-6% dibanding 2024, tetapi ada tantangan yang cukup besar juga dari pertumbuhan itu. Tantangan yang paling terlihat adalah
kompetisi yang sangat ketat saat ini. Munculnya berbagai brand, klinik kecantikan, dan produk-produk baik lokal maupun internasional yang masuk di Indonesia sangat menjadikan kompetisi ketat di tahun ini. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen di dalam memilih produk maupun layanan perawatan, serta ekspektasi yang tinggi terhadap bidang klinik kecantikan. Tantangan yang ketiga adalah digitalisasi yang begitu cepat, di mana pelanggan lebih suka berbelanja melalui online, tidak lagi belanja melalui offline. Melihat tantangan-tantangan yang demikian besar ini, peluang-peluang yang dapat dilakukan para pengusaha di bidang klinik kecantikan, terutama saudara-saudaraku yang seiman, kita bisa melihat bahwa fokus penjualan produk pada saat ini ditujukan kepada produk-produk yang berbahan alami, ramah lingkungan, tidak menimbulkan efek samping jangka panjang, serta harga yang terjangkau. Itu menjadi peluang pertama keberlangsungan di industri klinik kecantikan saat ini. Yang kedua, melakukan layanan yang sifatnya personalisasi, di mana saat ini para bisnis klinik kecantikan mulai menggunakan teknologi-teknologi modern dibandingkan dengan AI, serta dipadukan dengan database yang besar untuk bisa mendetek kebutuhan akan perawatan dan produk pelanggan secara personal. Yang ketiga, membangun platform digital supaya pelanggan ini bisa memesan layanan, membeli produk, dan melakukan konsultasi online secara mandiri. Dari peluang-peluang itu, mari kita sebagai pengusaha di bidang klinik kecantikan meminta hikmat Tuhan, supaya Tuhan bisa memberikan kepada setiap kita apa saja yang perlu dilakukan menghadapi peluang yang ada saat ini. Yang pertama, kita bisa melakukan diferensiasi produk dan inovasi produk. Diferensiasi produk yaitu menggunakan bahan-bahan alami yang dipadukan dengan teknologi terkini supaya bisa menghasilkan kualitas layanan yang lebih efektif. Kemudian inovasi produk dalam bentuk menambahkan fungsi sebuah produk, tidak hanya menjadi satu fungsi saja. Sebagai contoh, tabir surya kita tambahkan dengan pencerah, tabir surya kita tambahkan dengan probiotik, sehingga bisa memiliki fungsi yang lebih efektif. Kemudian juga kita melakukan inovasi di bidang layanan, yaitu layanan yang menggunakan live shopping, sehingga setiap pelanggan bisa melakukan penjualan bertransaksi melalui live menggunakan Shopee, TikTok maupun Instagram. Yang berikutnya berupa inovasi layanan, di mana perusahaan saat ini menggunakan super aplikasi atau super app yang bisa digunakan oleh pelanggan dalam memesan layanan, membeli produk maupun konsultasi secara online. Demikian juga menggunakan super app itu, pelanggan bisa mendeteksi kebutuhan kulitnya menggunakan teknologi AI, sehingga dia tahu produk-produk apa dan layanan apa yang bisa dipesan melalui online. Demikian juga di dalam inovasi layanan kita melakukan live shopping, di mana pelanggan bisa membeli produk secara langsung pada saat perusahaan melakukan live shopping melalui Shopee, melalui TikTok, maupun melalui konsultasi online. Nah, demikian juga kita juga melakukan kolaborasi dengan menggandeng para influencer, para KOL, termasuk juga komunitas, sehingga bisa melakukan edukasi kepada pelanggan secara virtual maupun onsite. Melalui 3 upaya yang bisa dilakukan ini, saya percaya dan saya yakin bahwa industri klinik kecantikan di Indonesia akan terus bertumbuh dan bisa mendapatkan porsi yang meningkat dari segmen pasar yang ada di Indonesia di tahun 2025. Mari saudara-saudaraku, kita sama-sama meminta hikmat dan tuntunan Tuhan supaya di tahun 2025 ini bisnis klinik kecantikan bisa bertumbuh mendapatkan market share yang signifikan. Demikian sharing dari saya hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Narasumber yang kali ini akan memaparkan wawasan mengenai bisnis F&B, serta tips-tips strategis bagaimana caranya memenangkan hati pelanggan di tengah kancah persaingan yang semakin ketat. Dan yang paling menarik, tentang bagaimana beliau mengintegrasikan visi gereja di dalam bisnisnya. Seperti apakah caranya? Mari kita dengarkan. Shalom semuanya, saya Yusuf,
pengusaha di bidang F&B dengan brand nama Warung Leko. Hari ini kita bahas tentang Business Insight tahun 2025. Untuk tahun 2025, realita dan tantangannya apa? Realitanya di tahun 2025 ini, saya percaya di tahun 2025 ini akan banyak rumah makan baru. Dan itu menjadi challenge juga buat saya, itu banyak rumah makan baru yang akan berdiri di tahun 2025. Karena bisnis F&B ini terus berkembang, terus maju, terus bergerak sesuai perkembangan zaman. Jadi akan banyak rumah makan baru, tipe-tipe masakan baru yang mungkin belum pernah saya lihat dan belum pernah saya impikan itu akan ada di tahun ini. Bagi kami sendiri sebagai rumah makan, sebagai suatu brand untuk menghadapi challenge ini bagaimana? Kami akan terus berbenah, pasti. Kita tidak bisa berdiam diri, kita tidak boleh berpuas diri. Kalau hari ini saya sudah kayak gini terus kita bisa ongkang-ongkang kaki, itu tidak boleh. Jadi kita pun sebagai rumah makan kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman sesuai zaman yang ada. Salah satu yang mungkin kita lakukan ya kita tempat kita perbaharui selalu itu, karena kita tahu sekarang rumah makan itu bukan cuma tentang rasa aja hari ini. Kalau orang dulu sih, ke rumah makan yang penting masakannya enak, sudah puas. Kalau sekarang tidak boleh. Jadi kalau rumah makan zaman sekarang kan memang suasana, terus tempatnya, terus ambience-nya itu mesti nyaman, mesti enak gitu, dan kita juga harus ngikuti. Kalau dulu waktu saya buka rumah makan pertama kali itu, cuma pakai keramik putih gitu, kursi-kursi gitu, orang sudah puas. Kalau zaman sekarang tidak boleh, jadi tempat itu pun harus kita perbaharui terus. Mengikuti perkembangan zaman, kita juga kita pemasaran juga harus mengikuti perkembangan zaman juga. Kita tidak boleh berdiam diri. Kalau dulu mungkin bisa kita lihat mulut ke mulut, sekarang mungkin medsos pun harus kita mulai gentarkan juga. Tapi apakah cara yang lama itu tak bisa dipakai? Tetap pertahankan kalau menurut saya. Apa yang menjadi kekuatan dan inti dari rumah makan Anda, dari bisnis Anda, apapun itu, jiwanya itu tetap tidak boleh hilang. Tetap harus ada old soul-nya, itu tidak boleh hilang. Nyusul ada, old soul juga harus tetap ada. Nah, untuk tahun 2025 ini apa impian saya untuk bisnis F&B? Saya rindu membawa masakan Indonesia ke mancanegara sesuai tema gereja kita, Victory and International Blessing. Saya amini visi gereja. Sebab saya ini, terus terang, saya ini bukan orang pintar. Saya ini hidup bergantung, tetap kita ini bergantung hidup sama Tuhan. Jadi apa yang menjadi visi gereja, itu biasanya saya juga pakai sebagai visi kehidupan saya. Saya percaya International Blessing, saya amini, saya doakan, saya usahakan. Saya rindu membawa masakan Indonesia itu ke mancanegara. Kenapa? Karena masakan Indonesia itu menurut saya adalah masakan yang luar biasa. Kita tahu masakan Indonesia itu, kita tahu negara kita itu terbentang dari Sabang sampai Merauke, berbagai macam pulau, berbagai macam etnis, dan saya percaya berbagai macam masakan yang ada dalam setiap daerah yang ada. Kita beraneka ragam masakan ada di Indonesia. Berbagai macam bahan itu ada di Indonesia. Seafood tahun ini ya, berbagai macam, kayak kata Philip kemarin kan, seafood berguna, seafoodnya banyak, seafood Indonesia itu luar biasa banyaknya, beraneka macam, rasanya beraneka macam juga, dan rasanya masakan Indonesia itu bisa dipertanggungjawabkan. Kita melihat negara-negara lain dengan masakan mereka bisa nembus mancanegara di mana-mana. Kenapa kita sebagai masakan Indonesia kita tidak bisa, gitu loh. Saya percaya masakan Indonesia bisa mencapai mancanegara, bisa disukai banyak orang. Dan itu terbukti kalau ada beberapa tamu saya dari luar negeri, saya ajak makan masakan Indonesia, mereka bilang masakan Indonesia itu luar biasa. Jadi saya percaya, saya doakan. Tugas kami nomor satu, saya tetap bergantung pada Tuhan. Kita harus tetap bergantung pada Tuhan, sebab kita percaya kita tidak bisa melangkah itu tanpa Tuhan. Kita itu gantungannya cuma Tuhan, kita itu berharap sama Tuhan. Itu old soul saya, itulah menjadi pegangan dan dasarnya saya nomor satu. Itu tidak bakal bisa dirubah dan saya tidak mau berubah di sana. Saya tetap berpegang pada Tuhan, kemanapun saya melangkah saya itu tidak bisa tanpa Tuhan. Nomor dua yang bisa kita lakukan, berbenah kayak tadi kata saya, kita tidak boleh berpuas diri, kita terus berkembang dan melangkah maju, kita tidak boleh puas diam di satu tempat.
Yang ketiga mungkin juga untuk 2025 ini saya rindu kita itu bersatu hati antara satu dengan yang lain. Rumah makan itu jangan saling menjatuhkan. Karena semakin banyak rumah makan itu bukan menjadi persaingan, tapi jadikan itu sebagai pendorong semangat Anda untuk maju. Bukan saling menjatuhkan, tapi kalau bisa saling mendukung. Kita itu kalau saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, justru kita merusak masakan Indonesianya secara global, menurut saya sih. Jadi ayo kita bersatu hati, kita bersama-sama bergandengan tangan, kita memperkenalkan masakan kita untuk tujuan membawa masakan Indonesia ini dikenal di negara-negara lain. Itu mungkin dari saya sekilas. Thank you semuanya. God bless you all. Industri properti merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional, memberikan kontribusi signifikan lebih dari 16% dari PDB negara. Sebagai sektor yang strategis, industri ini mendapatkan banyak dukungan melalui kebijakan khusus dari pemerintah di tahun ini. Narasumber ini akan membagikan tren dan peluang di sektor ini. Shalom saudara-saudara, saya Xiangni dari Brighton Real Estate. Kali ini saya akan membawakan Business Insight 2025 untuk sektor properti. Brighton adalah perusahaan real estate agent yang sudah berdiri di Indonesia selama 15 tahun dan kita itu ada di 28 kota di Indonesia dengan 65 kantor cabang. Tahun 2025 adalah tahun kemenangan dan berkat internasional. Tuhan pernah memberikan janji kemenangan kepada bangsa Israel, yaitu tanah, perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Hal ini sangat relevan dengan industri properti, karena industri properti ini adalah tulang punggung dari ekonomi nasional yang berkontribusi lebih dari 16% dari PDB. Pada saat suatu area itu dikembangkan propertinya, maka terjadi banyak hal yang menggerakkan ekonomi lokal di daerah tersebut. Penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur yang masif, pembangunan fasilitas-fasilitas umum, sehingga akan menunjang lebih dari 185 sektor lainnya. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong pertumbuhan properti dengan berbagai kebijakan. Apa saja kebijakan di tahun 2025 ini? Untuk di sektor properti ada 3, saudara-saudara. Yang pertama, pembiayaan PBB dan BPHTB. Yang kedua, menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,75%. Dan yang ketiga, program 3 juta rumah. Saya juga membawa data dari Brighton, beberapa data dari yang terakhir ini tahun 2024 ya saudara-saudara. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap penjualan properti di Indonesia. Itu sepanjang tahun 2024 itu peningkatannya sangat luar biasa, sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, tren permintaan properti dijual itu jauh lebih tinggi daripada permintaan properti sewa. Dan yang ketiga, ada lonjakan permintaan jumlah unit dari penjualan properti dan perluasan area pasar yang diminati. Ini baik oleh pasar lokal maupun internasional. Maksudnya bagaimana? Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin berpusat permintaan area yang diminati itu di sekitar di sekitar Jawa dan sekitarnya. Tapi sekarang itu juga diperluas areanya sampai ke daerah-daerah maupun luar pulau. Seperti Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Lalu apa peluang yang dapat kita dapatkan di tahun 2025 ini di sektor properti? Amsal 31 ayat 16 mengatakan bahwa ia mempertimbangkan dan membeli sebuah ladang dan dengan hasil tangannya ditanaminya kebun anggur. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Kalau saya mendapatkan seperti ini teman-teman, di tahun 2025 walaupun berita-berita, mungkin sosial media, portal media itu memberitakan data-data yang mungkin membuat kita itu jauh dari rasa aman ataupun harapan, terlebih di sektor properti. Tapi saya melihat tetap janji Tuhan, yaitu kalau kita berada dalam tuntunan Tuhan, dan kita dituntun untuk memang berinvestasi di properti, kita bisa melihat peluangnya. Contohnya tadi kan pertama adalah mempertimbangkan dan membeli sebuah ladang. Yang dimaksud ladang ini kan korelasinya adalah properti kalau saat ini. Apa aja peluangnya kalau kita itu berinvestasi properti, saudara-saudara? Yang pertama pastinya leverage. Nah, properti itu mengandung leverage karena kita tidak perlu menyediakan modal utuh, tapi hanya DP, lalu ada pembiayaan dari bank. Ya, yang kedua adalah capital gain. Tentunya properti itu menjanjikan keuntungan, yaitu kenaikan dari harga properti yang kita beli dibandingkan dengan kalau waktu kita mau menjual properti.
Kalau kita sudah mempertimbangkan, lalu membeli properti, lalu yang ketiga kita menanami dengan kebun anggur. Maksudnya apa? Mungkin kita bukan zaman sekarang bukan menanami kebun anggur ya, tapi kita bisa mendapatkan keuntungan dengan pendapatan sewa dari properti. Yaitu apa? Rumah kos-kosan, kita sewakan gudang, kita sewakan apartemen, dan juga di tahun berkat internasional ini di Brighton pun juga kita bukan hanya apartemen atau rumah di Indonesia, tapi kita juga bisa berinvestasi dan mendapatkan pendapatan passive income dari properti-properti mancanegara seperti Australia maupun Amerika. Dan yang keempat adalah perlindungan bisnis. Pada waktu kita membuka bisnis di sebuah aset properti, contoh kita buat pabrik, kita buka showroom, gudang, depot, toko, dan lain sebagainya, maka terjadi perlindungan bisnis. Pada waktu terjadi resiko bisnis kita menurun atau bisnis kita mengalami kerugian, aset properti kita itu cenderung akan naik, sehingga akan mengurangi resiko kerugian dari bisnis kita itu sendiri. Oke, lalu segmen apa yang sekarang diminati oleh pasar? Kalau saya melihat dari data kami beberapa tahun, itu untuk segmen menengah itu lebih berminat di properti dengan range harga 1-2 miliar. Sedangkan segmen atas itu lebih berminat pada properti di atas 10 miliar dengan hasil presentasi lebih dari 46,9%. Gitu ya saudara-saudara, saya harap data dan insight dari Business Insight kali ini di sektor properti akan membuat kita dapat mampu melihat peluang dan harapan untuk dapat menikmati janji Tuhan dalam tuntunan Tuhan di tahun kemenangan dan berkat internasional ini. God bless you. Berbagai transisi yang terjadi di Indonesia tahun ini, pemerintah salah satunya, tentunya akan berdampak pada dunia retail. Seperti apakah dampaknya dan bagaimanakah kita sebagai anak Tuhan harus menyikapinya? Langsung kita dengarkan dari narasumber kali ini. Shalom semuanya, saya Hadi Sampurno dari Awesome Indonesia. Saya melayani di CGL dan juga GMS Biskon, GMS Surabaya Barat. Hari ini saya akan menyampaikan market insight di dunia retail 2025. 2025 akan menjadi tahun yang menarik bagi dunia retail karena Indonesia sendiri kita lagi mengalami beberapa transisi pemerintahan baru, regulasi baru, kita lagi transisi kenaikan PPN juga menjadi 12%. Hal-hal ini akan berdampak ke dunia retail atau pelaku retail. Contoh misalnya regulasi tentang ketatnya masuknya tekstil. Maka kita akan melihat dampak brand-brand fashion internasional akan berkurang di Indonesia. Tetapi itu akan menjadi kesempatan juga buat pelaku fashion lokal untuk mengembangkan bisnisnya di tahun 2025 ini. The Year of International Blessing, kita akan melihat banyak retail baru masuk dari luar negeri, terutama dari China. Mereka suka dengan pasar Indonesia karena market share kita cukup besar. Kita adalah negara dengan populasi 4 terbesar di dunia. Mereka akan membidik sektor F&B, aksesoris, kosmetik, alat tulis. Mereka akan berbondong-bondong masuk di Indonesia dan kita akan melihat banyak brand baru. Ekonomi Indonesia sendiri saat ini growth-nya mungkin di sekitar 5%. Mereka masih optimis tapi berhati-hati. Maka produk-produk yang akan populer seperti produk-produk dengan sifat lipstick effect. Lipstick effect adalah keadaan di mana ekonomi turun tapi penjualan lipstick naik. Barang-barang yang bersifat lipstick effect akan laku. Barang-barang yang murah tapi pada saat mereka belanja barang yang murah tapi bikin orang happy. Contoh kayak Labubu, contoh kayak kosmetik, contoh kayak kopi spesialis. Hal-hal tersebut akan laku di tahun 2025 seperti halnya di tahun 2024. Hikmat yang saya dapatkan untuk tahun 2025 dari Mazmur 52 ayat 8. Like an olive tree flourishing in the house of God. Cari house of God-nya, cari kehendak Tuhannya di tahun 2025. House of God itu seperti kayak sebuah terrarium. Terrarium adalah misalnya sebuah kaktus yang harusnya habitatnya di pasir, tapi masuk ke negara tropis Indonesia. Kita membuat sebuah terrarium dengan pasirnya untuk kaktusnya ini bisa tumbuh. House of God itu seperti itu. Di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi Indonesia di tahun 2025, tapi pada saat kita ada di House of God-nya Tuhan, kita akan flourish like an olive tree itu.
Beberapa tips untuk di bidang retail di tahun 2025. Yang pertama, tentukan target market yang jelas. Contoh kita di Awesome, kita targetnya adalah Generation C. Barang-barang yang kita jual adalah barang-barang yang berkenaan ke Generation C. Product sourcing kita, tim kita, semuanya adalah anak-anak Generation C dengan harapan mereka source produk yang mengena ke mereka dan bisa mengena ke customer Generation C itu juga. Kedua, fokus pada customer experience. Jadi pembeli saat ini nggak cuma belanja untuk beli dan pulang, tapi ciptakan sebuah customer experience di mana mereka bisa betah datang ke toko dan juga akan kembali lagi untuk berbelanja di toko kita. Ketiga, ciptakan sebuah omni-channel penjualan. Jadi saat ini behavior customer dia nggak cuma beli secara offline, tapi manfaatkan platform-platform yang ada seperti TikTok, Shopee, dan lain-lain untuk menambah channel penjualan, nggak cuma sekedar offline, kita menjadi online juga. Keempat, cari house of God-nya itu, apa yang menjadi kehendak Tuhan buat pekerjaan atau bisnis kita, karena hikmat kita terbatas, hikmat Tuhan tidak terbatas. Setia dan tekun terhadap apa yang disediakan Tuhan untuk kita kerjakan, kita akan melewatin the year of victory and international blessing ini bersama-sama. God bless you. Dunia kreatif media dan teknologi adalah sektor yang selalu dinamis dan menarik untuk diulik. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, peluang dan tantangan baru terus bermunculan. Narasumber ini akan membagikan wawasan yang sangat berguna bagi Anda. Beliau juga akan menjawab pertanyaan menarik. Apakah kita harus selalu mengikuti tren? Shalom, saya Aryo Bayu, saya pengusaha di bidang IT dan juga salah satu tim dari GMS Business Connections. Dan kali ini saya akan membagikan sedikit terkait dengan Business Insight 2025. Bisnis kreatif media dan teknologi adalah hal yang kita tahu trennya selalu meningkat dari tahun ke tahun, waktu masa ke masa selalu meningkat. Tetapi di sisi lain, fresh kompetitor juga selalu berdatangan karena barrier of entry-nya itu juga rendah. Semua orang sekarang dengan mudah bisa belajar tentang sosial media, tentang teknologi dengan mudah. Lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi fresh kompetitor di dalam bisnis kita? Ada dua hikmat yang saya dapatkan dari perenungan di Kejadian 26. Yang pertama, temukan gerar kita. Di Kejadian 26, Ishak waktu itu ingin ke Mesir. Karena waktu itu semua orang berbondong-bondong ke Mesir. Tetapi Tuhan berbicara pada Ishak, Ishak tinggallah di Gerar. Dan Ishak taat pada Tuhan dan Ishak tinggal di Gerar. Ini berbicara tentang sebuah area bisnis atau area subbidang yang belum tentu kita harus mengikuti, blindly follow the trend. Semua orang ke tempat A, kita mengikuti tempat A. Belum tentu demikian. Ketahui apa arahan Tuhan atas bisnis kita. Karena bisa jadi di area-area yang tidak populer, di area-area yang tidak mainstream, di area-area yang orang tidak mau menyentuh, malah disitulah titik opportunity, titik berkat kita, titik breakthrough kita di sana. Susunlah mapping perencanaan 2025 hingga bertahun-tahun ke depannya, tapi dalam mapping tersebut libatkan Tuhan dan jangan kita blindly cuma melihat tren, tapi coba perluas dengan hal yang lain. Yang saya percaya ada hal baru yang Tuhan akan tambahkan di sana. Hikmat yang kedua, gali lagi lebih dalam. Ya, gali lagi lebih dalam. Terkadang saat kita menggali dan belum menemukan air, itu mungkin kita belum menggalinya lebih dalam lagi. Opportunity belum tentu hal yang baru. Opportunity atau kesempatan bisa juga dari hal-hal yang sekarang kita sudah pegang, tetapi kita belum menggali lebih dalam. Coba kita tanyakan, ketika kita merasa tidak menemukan air, apakah memang lokasinya salah atau mungkin karena kita kurang tekun? Kita menggali satu titik, kita menggali dan belum menemukan air, kita tidak tekun, kita pindah tempat lain, pindah tempat lain, pindah tempat lain, dan dimanapun kita menggali kita tidak menemukan air. Bukan karena salah lokasi, tapi karena kita kurang tekun dalam menggali lebih dalam. Teknologi berkembang pesat, AI ini, AI itu, dan lain sebagainya. Tetapi sayang sekali tidak diimbangi dengan workernya. Teknologinya high tech, orangnya low skill seperti teman-teman. Jadi coba kita pikirkan hal apa yang kita perlu gali lebih dalam di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis unit kita. Adakah hal yang selama ini kita kalau gali lebih dalam malah bisa keluar air di sana? Selama ini kita sudah sebagai orang lama dalam bisnis, kita memiliki keunggulan dibandingkan fresh kompetitor. Apa itu? Kita punya jam terbang, kita punya keahlian, kita punya network atau jaringan, bahkan kita punya existing customer kita, existing project kita.
itulah yang kita bisa gali lebih dalam lagi, coba cek lagi, evaluasi, adakah potensi-potensi yang bisa digali dari sana. Lalu terkait bisnis secara umum, ada hal singkat saja yang saya bagikan, apapun bidang bisnis kita, satu hal yang pasti adalah kita harus melakukan yang namanya transformasi digital. Di era AI seperti ini, sedih sekali ketika saya banyak menemukan banyak perusahaan-perusahaan yang masih operasionalnya menggunakan sistem manual. Tidak usah menunggu waktu yang ideal, karena waktu yang ideal tidak akan pernah datang. Yang benar adalah lakukan dengan segera. Mengapa? Karena jika tidak, jangan sampai nanti kita dibawa pada suatu titik di mana kita dipaksa melakukan transformasi karena keadaan memaksa kita. Lebih baik kita mengkondisikan, kita menyiapkan untuk kita melakukan transformasi digital. Bagaimana operasional kita? Apakah kita masih manual? Bagaimana apakah kita terhadap customer touch point kita? Apakah kita sudah memiliki program-program seperti customer loyalty, customer relationship, ataukah semua masih kita lakukan secara manual? Jangan menunggu waktu yang tepat, tapi berbenahlah sekarang. Jika kita sebagai pemilik perusahaan, setiap hari day to day kita hanya sibuk dengan operasional, day to day operational, mungkin waktu saatnya kita stop, berhenti sejenak, delegasikan, dan fokuslah pada peran kita sebagai pemilik perusahaan, yaitu hal-hal yang strategis. Tentukan kapan kita akan melakukan transformasi digital di perusahaan kita. Jangan sampai kita dilakukan transformasi karena kita sudah di titik terpaksa. Karena kita dalam kondisi yang menurun sehingga kita dipaksa untuk bertransformasi. Tapi di kondisi sekarang, lakukan hal tersebut. 2025, the year of victory and international blessing. No victory without battle, tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Jadi siapkan diri kita untuk berperang. Pastikan kita siap dalam peperangan tersebut. Bukan ikut perang untuk kalah, tapi ikut perang untuk menang. Minta hikmat dan arahan Tuhan. Tekuni dan dalami lebih lagi apa yang saat ini kita kerjakan. Dan take action before it's too late. Lakukan transformasi digital dengan segera. God bless you. Gempuran kendaraan listrik akan membawa revolusi besar di dunia otomotif. Tidak dapat dipungkiri, industri ini akan semakin kompleks dan menantang. Lalu, bagaimana caranya untuk tetap unggul di tengah perubahan ini? Narasumber kita akan membagikan tips dan strategi berdasarkan pengalaman puluhan tahun di industri ini. Shalom semua, saya Fandi, seorang praktisi otomotif dan juga Ketua GMS Biskon. Untuk Business Insight 2025 ini apa yang perlu kita perhatikan, apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu kita antisipasi. Yang pertama, sekali lagi kita harus sadar bahwa zaman sudah berubah. Kita bukan hidup di zaman yang sama lagi dengan zaman yang dulu-dulu. Saya sekilas bercanda dengan anak-anak saya yang generasi Alpha, bahwa Pak, gimana caranya pegang telepon? Saya langsung pegangnya seperti ini, gitu ya. Karena zaman dulu pakai gagang telepon. Gitu. Sedangkan anak saya, kamu pegangnya gimana? Pegangnya sekarang begini. Itu membuat kita semua sadar bahwa kita tidak bisa memakai apa-apa yang ada di keberhasilan masa lalu, pengalaman masa lalu untuk masa sekarang ataupun masa depan. Apalagi tahun 2025 ini adalah dicanangkan per bayi-bayi yang lahir di tahun 2025 ini adalah generasi beta dan selanjutnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berpikir untuk kedepannya seperti apa. Bagaimana dengan dunia otomotif? Dunia otomotif pasti akan sangat-sangat struggle gitu ya. Kita bisa melihat bahwa sekarang ini mobil dari Jepang, mobil dari Amerika, mobil dari Eropa gitu dengan kendaraan bermotornya berusaha untuk diarahkan ke hybrid gitu. Hybrid ini belum selesai, ternyata ada disrupsi dari mobil listrik. Dan mobil listrik ini mengubah banyak hal dengan apakah dengan teknologi ataupun secara harga sangat-sangat kompetitif. Apalagi di bulan Januari ini, pada hari ini di syuting, baru kemarin launching di Indonesia satu mobil yang sangat-sangat luxury, yang minibus, saya nggak sebut mereknya ya supaya nggak endorse, itu dijual dengan harga di bawah 1M. Padahal dengan tipe yang sama untuk mobil Jepang atau mobil Eropa itu pasti di atas 1,5M misalnya. Hal seperti itu pasti sangat-sangat menjadi satu pertarungan yang sangat sengit di bidang otomotif. Apalagi sekarang ada brand baru gitu ya, atau ada beberapa brand yang untuk sampai 3 tahun ke depan itu tidak akan mengeluarkan mobil baru. Sedangkan di tahun 2025 ini juga mobil China akan ada 11 brand baru yang akan masuk ke Indonesia. Pasti akan jadi sangat-sangat sengit. Nah, lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Secara overall, tidak hanya otomotif, mari kita sebenarnya harus berpikir seperti ini.
Tuhan mengatakan lihatlah tanda Yunus, lihatlah tanda-tanda zaman. Kalau misalnya mendung itu berarti bentar lagi hujan. Kalau misalnya ini bentar lagi ada peristiwa seperti ini. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita melihat piramida dari demografi dari masyarakat sekarang tidak berbentuk piramida lagi. Kita bisa lihat bahwa sekarang dari disrupsi yang paling kena itu adalah yang menengah. Oleh karena itu beberapa para ahli mengatakan bahwa sekarang zamannya bukan begini lagi gitu ya. Yang kaya di atas, yang menengah di tengah gitu ya, yang bottom of the pyramid biasanya yang kelas-kelas bawah. Zaman sekarang modelnya adalah seperti ini gitu ya. Ada satu kurva yang mungkin seperti separuhnya bintang. Nah, jadi yang kaya tetap akan kaya karena mereka di mana-mana dengan segala resource-nya akan mempertahankan. Lalu yang tengah ini yang paling kena karena mereka akan turun ke bawah. Nah, bagi masing-masing dari kita harus benar-benar aware dengan hal-hal seperti ini. Lalu apa yang misalnya potensi-potensi yang bisa kita lakukan? Bagi saya dari beberapa tahun yang lalu sampai dengan pemerintahan yang sekarang ada 3 hal yang paling penting yang harus kita cermati. Apa yang paling potensi adalah ketika dengan tahun 2025 sekarang 280 sekian juta rakyat Indonesia minta hikmat dari Tuhan, apa yang kira-kira diperlukan oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya masyarakat Indonesia karena tahun ini tahun kemenangan dan berkat internasional, tapi minimal apa yang orang-orang butuhkan pada saat-saat ini. 3 hal, yang pertama adalah energi, yang kedua adalah infrastruktur, yang ketiga adalah pangan. Jadi beberapa di antara kita mungkin bisa jadi, apa yang akan aku lakukan dalam bidang energi, apa yang akan lakukan dalam bidang infrastruktur, sarana prasarana, jalan atau bendungan atau apapun gitu ya. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan dalam hal pangan. Begitu, karena itu adalah jelas, manusia jelas butuh pangan atau hal-hal yang basic, sandang, pangan, papan. Jadi kita semua harus memperbaiki diri, kita semua harus advance, kita harus mau belajar. Manfaatkan AI, teknologi sebagai tools. Kita tidak bisa menjalankan sesuatu secara manual lagi. Secara manual kita akan terlibas. Karena gimana caranya? Kita hitung-hitungan aja, satu soal matematika yang sederhana misalnya, kita butuh berapa menit untuk mengerjakannya, AI dalam beberapa detik langsung keluar hasilnya. Saya punya satu pesan masing-masing bagi kita. Dari Filipi 3 ayat 8. Di sini Rasul Paulus hendak mengatakan bahwa malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi di sini Paulus seakan-akan kalau misalnya lihat di ayat-ayat sebelumnya, Paulus mengatakan aku tidak bersandar pada hal-hal yang lahiriah. Apa itu hal-hal yang lahiriah? Hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang kasat mata, hal-hal yang seakan-akan keberhasilan masa lalu, pengalaman masa lalu, teknik-teknik masa lalu, cara berpikir masa lalu, berpikir, berkata-kata, bertindak, berperasaan yang seperti masa lalu. Jadi jangan bersandar pada itu semuanya, dan Paulus mengatakan seakan-akan menganggap semuanya rugi atau menganggap semuanya, mohon maaf, sampah. Itu berarti sampah itu kan tidak ada nilainya. Gitu. Jadi masing-masing dari kita tahun 2025 ini benar-benar kita harus berpikir bahwa Tuhan, untuk supaya berjalan dengan Tuhan bisa jadi aku harus melepaskan beberapa hal yang tidak perlu, excess baggage. Bayangkan orang yang mau lari itu tapi masih membawa ransel yang berat, isinya apa? Mungkin isinya dalam tanda kutip sampah gitu ya, hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak relevan lagi dengan masa kini. Semuanya coba bukalah ransel Anda, berhenti sebentar, buka ransel Anda, buang semuanya itu, lalu setelah itu pakai hal yang benar-benar perlu, benar-benar efektif, efisien, lalu berlarilah bersama dengan Tuhan. Ibarat seperti ini, seorang anak kecil gitu ya, dia punya 5 roti 2 ikan. Itu Anda pasti tahu ujungnya lah. Itu ketika dia pada waktu itu melihat ternyata Tuhanku membutuhkannya. Ternyata murid-murid juga bertanya sama Tuhan, kita nggak punya roti untuk memberi mereka makan. Tapi ketika Tuhan berkata bahwa kamu harus memberi mereka makan, si anak kecil ini tergugah lalu menyerahkan bekal makan siangnya atau makan malamnya gitu ya kepada murid Tuhan, dan murid Tuhan mempersembahkan pada Tuhan. Tuhan mengangkatnya, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan boom, 5.000 orang makan. 5.000 laki-laki makan, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Semuanya kenyang, masih ada sisa 12 bakul. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa menjadi berkat? Tidak hanya diberkati, jangan berpikir melulu diberkati terus. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Serahkan semuanya pada tangan Tuhan. Taruh semua pengalaman, apa yang sudah kita pelajari, keberhasilan masa lalu di
depan atau di bawah kakinya Tuhan. Lalu kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ini aku semua milikku, ku persembahkan semua kepadamu. Dan saya yakin Tuhan akan berkenan dengan kita, pakai kita, menuntun kita untuk ke jalan-jalan yang luar biasa. Tahun kemenangan dan berkat internasional itu ada pada kita. Kita diingatkan bahwa yang hebat, yang berhasil, yang sukses bukanlah siapa yang paling kuat, siapa yang paling berpengalaman, tetapi siapa yang punya visi, siapa yang benar-benar mau bersandar pada Tuhan, siapa yang benar-benar mau belajar, siapa yang benar-benar mau mencoba hal-hal yang baru, siapa yang benar-benar mau gesit, mau lincah, dan siapa yang benar-benar mau serahkan semuanya pada kaki Tuhan. Dan Tuhan, aku mau run, aku mau lari bersama dengan Engkau. When you run alone, it called a race. Ketika kita berlari sendirian, itu dikatakan itu race. Tetapi when you run with God, it called grace. Ketika kita berlari bersama Tuhan, itu dikatakan adalah kasih karunia. Tuhan mau pakai kita semua, asalkan kita mau buang semua hal-hal yang tidak perlu, taruh hal-hal yang perlu di depan kaki Tuhan. Dan saya percaya Tuhan dengan kasih karunia akan membawa kita ke dimensi-dimensi yang lebih tinggi lagi. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, diberikan Tuhan untuk setiap orang yang mengasihi Dia. Selamat berjuang, selamat berkarir, selamat berkarya, selamat berbisnis. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Rindukan visi Tuhan lebih lagi dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja di dalam pekerjaan Anda. Selamat menuai di tahun yang dahsyat ini, tahun kemenangan dan berkat internasional. See you.